Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mbak Firdaus. Saya Diri Andika Darmawan dan saya akan menjelaskan mengenai cara kerja untuk Career Sandbox ini. Di sini Career Sandbox ini dia bisa dibagi menjadi dua akses. Di sini ada role-nya employee dan juga di sini ada role-nya HR. Jadi untuk Save Career Paths ini ada HR review dan di sini juga ini untuk yang employee biasa. Di sini kita bisa melihat progresnya kita. Di sini ada learn, practice, sama apply. Ini contohnya saja, jadi untuk sekarang kita akan menggunakan demonstrasi mockup saja. Nah, di sini kita bisa melakukan new skenario. Di sini bisa start from blank-nya. Maafin itu teman saya Pak, nggak jelas. Di sini new skenario kita bisa gunakan target dan domainnya. Nah, jadi untuk fase ekstraksi ini, AI ini akan mengekstraksi input dari si karyawannya. Di mana di sini kita bisa lihat kita di sini sebagai employee-nya, di sini kita target dan domain. Nah, jadi untuk target karir dan untuk skill yang saat ini digabungkan dengan data publik atau kerangka kompetensi serta data internal organisasi. Contohnya kita misalkan mau jadi AI engineer, mungkin target timeline-nya 1 tahun, terus domainnya bisa di uh, education technology. Terus untuk skills dan experience ini kita bisa tambahkan, mungkin kita bisa JavaScript dan juga TypeScript atau juga bisa apapun yang diinput oleh si usernya sendiri. Nah, sekarang untuk experience levelnya, di sini kita juga bisa pilih si user experience-nya, misal beginner, intermediate, advanced, atau expert. Nah, di sini mungkin kita bisa taruh advance. Nah, untuk di sini juga ada effort dan constraint-nya, misal si user punya effort 20 jam per minggu, dan durasi komitmennya mungkin bisa sampai setahun, dari di sini 12 bulan. Terus juga untuk external constraint-nya, di sini user bisa memilih mau full time role sendiri atau remote atau kerjanya remote gitu, atau yang menggunakan atau yang memiliki sertifikasi juga. Nah, sekarang di sini untuk generate skenario, di sini adalah fase generatif ya. Di sini AI bakal menggunakan modal generatif untuk memetakan alternatif jalur-jalur karirnya. Nah, sebagai representasi latennya atau node-node visual, dan tidak hanya memberikan satu rekomendasi yang kaku saja. Nah, ini untuk posisi saat sininya, di sini moderate confidence pattern di sini 75%, data source ini knowledge base dengan 80% plus coverage. Terus di sini ada sarannya untuk menguasai Python programming, terus juga menguasai machine learning fundamentals, dan juga junior machine learning engineer. Di sini untuk posisinya, nah, ini hasil dari fase generatifnya tersebut. Terus juga di sini untuk lapisan transparansinya, AI ini menghitung skor kepastian atau confidence score ya. Di sini untuk explainability dan trust layer. Nah, jalur yang pasti digambarkan tegas di sini tuh juga uh, jalur yang pasti itu ini digambarkan secara tegas. Sedangkan jalur yang berisiko atau spekulatif ini digambarkan pakai garis putus-putus dengan persentase ketidakpastiannya. Jadi di sini ada 40%, di sini 5%, di sini 5%. Untuk ini tuh persentase kepastian, sehingga persentase ketidakpastiannya itu merupakan 100% dikurang persentase yang ada di sini. Nah, AI juga memetakan pro kontranya di panel trade-off-nya. Sini kita bisa lihat. Nah, trade-off-nya di sini seperti ada keuntungannya Python programming ke tingkat permintaan pasar, skill ini diperlukan 80% plus dari target roles, terus juga buka akses ke lebih banyak peluang kerjaan. Di sini untuk trade-off-nya ada keuntungan dan ada risikonya untuk setiap pemetaannya ini. Terus juga dari risikonya, misalkan memerlukan 6 minggu pembelajaran struktur, terus mungkin terasa challenging terutama di awal, terus juga perlu praktik berpelajar untuk maintain polisi. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada trade-off explanation saya di sini. Ya, jadi seperti inilah contoh dari fase lapisan transparansinya untuk explainability dan trust layer. Terus juga seperempat dari step saya ini adalah high confidence, di mana yang posisi saat ini 100% confidence karena ini merupakan input sendiri dari user. Lalu untuk fase evaluasi ini, AI tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan manusia yang merupakan employee atau HR-nya ini mengevaluasi jalur tersebut melalui quick feedback. Di sini bisa melalui edit skenario, atau misalkan dari sini kita bisa langsung feedback dan save. Nah, untuk evaluation phase ini, dia melalui text atau annotations yang kemudian menjadi data baru bagi AI untuk meregenerate skenario berikutnya. Jadi sini misal
kita bisa tulis saya lebih tertarik ke arah website development. Di sini untuk anotasi kita sendiri, sang user sendiri, misalnya kita seorang karyawan, mungkin di sini kita juga bisa mengklik tag untuk memberi label cepat pada jalur karir yang di-generate. Misalkan tadi kita mau yang project based, sini kita bisa save path atau kita regenerate. Jadi misal kita contohnya regenerate. Nah, oke. Jadi kurang lebih sebenarnya seperti itu. AI nanti dia bakal menyesuaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang ada di web tersebut. Dan dari sini juga tadi itu merupakan contoh feedback dan save-nya itu masih 5% confident juga. Nah, jadi untuk sekarang kita mungkin coba save path-nya. Ya, bisa dilihat PT Save, tapi ini karena masih mockup jadi belum sepenuhnya ada integrasi database, sehingga itu tadi contohnya saja. Lalu untuk bagaimana si AI ini bekerja itu, dia itu karena tadi di generative face AI, tadi bisa terlihat ada banner banner visual dari si tingkat awareness-nya. Jadi uncertainty awareness ini confidence score berbasis historical data patterns dan industry benchmarks. Jadi bukan garansi kepastian. Nah, path ini itu rekomendasi dan bukan keputusan final. Di sini ada warning bahwa AI ini bukan merupakan pemutus final ya dari yang dipilih oleh si user. Jadi langkah awal tadi itu merupakan bagaimana si AI bisa mengenerate sehingga si user bisa memiliki beberapa pilihan tertentu untuk database yang ingin dicapainya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang HR. So dari sudut pandang HR di sini kita bisa seperti misalnya kita HR bisa menambahkan di contextual annotations-nya tadi. Mungkin tentang employee bisa lebih mendalami machine learning. Jadi butuhkan yang needs dan project base, dari generate skenario. Ya ini HR review mode-nya. Di sini untuk kita bisa nambahkan HR review juga di sini seperti provide feedback kenapa path ini bisa di-approve atau di-reject atau membutuhkan revisi lebih lanjut. Terus juga dari sini seperti misalkan path ini sangat sesuai dengan karir keberlanjutan sang employee sehingga bisa di-approve path-nya. Nah, jadi tadi ini disimpan di sini di save career path-nya di HR review, jadi targetnya AI engineer tadi approve. Itu untuk yang role HR ini. Lalu juga AI di sini juga tidak akan menghasilkan halusinasi. Jadi sistem akan menampilkan empty state sebagai gagal memetakan jalur kalau misalkan pengguna masukkan kombinasi yang ekstrim yang mustahil diproses, seperti misalkan contohnya di sini sang user saking mungkin kurang ada effortnya, seperti misalkan di sini validasi constraint-nya membutuhkan minimal 2 jam per minggu, atau misalkan untuk beginner biasanya membutuhkan durasi komitmen juga, seperti misal target timeline 3 bulan. Nah, di sini karena butuh 3 bulan dan durasi komitmennya rendah, di sini terdapat timeline yang pendek memerlukan minimal 5 jam per minggu untuk menghasilkan progres. Jadi minimal 5 jam per minggu, dan juga sertifikasi saya disarankan untuk beginner dengan timeline pendek sebagai validasi kompetensi. Oke, demikian demonstrasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.